Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah. Semoga semua sehat ya. Dan bagi teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga semuanya kembali sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa lagi ya. Oke, sudah sarapan? Ya, yang sudah sarapan, alhamdulillah. Yang belum sarapan, sarapan dulu ya, biar makin semangat dan konsentrasi ketika belajar. Oke? Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah siap pembelajaran kali ini? Oke, kita masih di tema 5 ya, Nak. Pengalamanku subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Pembelajaran 2 dan 3 ya. Oke, kemarin sudah pembelajaran 1 dan sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Oke. Oke, kita mulai ya. Pembelajaran 2-nya. Sekarang kita baca bareng-bareng percakapan berikut ini ya. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa, Benny. Aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih, Lani. Aku berjanji, lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Ya, Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, dari percakapan ini, kamu bisa temukan kata apa, ayo, atau kalimat apa yang sedang kita pelajari. Iya benar, kalimat permintaan maaf. Nah, di sini buatlah pertanyaan tentang percakapan di samping. Jadi, bisa kamu bikin pertanyaan juga nih bikin pertanyaan juga dari percakapan yang tadi kita baca bareng-bareng ya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, Bu Guru kasih contoh ya. Mengapa Benny meminta maaf kepada Lani? Nah, kamu bisa lihat di situ percakapan tadi. Mengapa ya Benny meminta maaf kepada Lani? Nah, jawabannya karena Benny terlalu kuat saat melempar bola kepada Lani. Nah, sebenarnya dari percakapan ini juga banyak, Nak, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian buat. Contohnya misalnya, siapa yang melempar bola kepada Lani? Nah, jawabannya yang melempar bola adalah Benny. Seperti itu. Terus bisa juga pertanyaannya, di manakah mereka bermain bola? Ayo, mainnya di mana? Benar, mereka bermain bola di lapangan. Ini kita coba seperti bermain peran. Kita baca percakapannya, kamu bersama teman kamu berdua seolah-olah berada di situasi tersebut ya, gitu. Nah, di sini ada yang pilih mau menjadi Benny atau menjadi Dayu ya. Harus 2 orang. Kalau Bu Guru, karena sekarang Bu Guru sendiri, jadi Bu Guru yang bertanya, Bu Guru yang menjawab juga. Oke? Nah, 1, 2, 3. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu? Sebentar saja. Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Sama-sama Benny. Nah, di sini kamu ketika membaca percakapan kamu sedang di depan, misalnya sedang bermain peran, kamu bacanya jangan nadanya satu aja gitu. Seperti, Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja?
gitu. Jangan seperti itu, tapi harus ada nada naik turunnya. Kamu kayak seperti kamu misalnya ngobrol aja sama teman kamu gimana? Nadanya nggak lurus gitu aja kan, nadanya pasti kalau kamu lagi senang nadanya gembira gitu. Kalau kamu lagi sedih, suara kamu lebih kecil atau misalnya nada kamu tidak terlalu riang seperti biasanya gitu ya. Jadi kalau bermain peran atau membaca puisi, itu nada dari bicara kamu juga bisa berubah-ubah ya nak, gitu. Oke? Oke, di sini kita baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng lagi nih. Oke, 1, 2, 3. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, jadi kalau kamu misalnya waktu masih sekolah, misalnya kamu main berlima nih, pasti ada salah satu yang pengennya mainannya berbeda. Aku mau main petak umpet, aku mau main tak jongkok, aku mau main benteng, aku mau main apa. Nah, kalau seperti itu, kita harus bermusyawarah dulu atau berdiskusi. Pengennya main apa nih, gitu. Misalnya ada 5 orang yang mau bermain. 3 orang mau bermain benteng, sementara yang 2 maunya main petak umpet. Jadi, yang 2 ini harus menghargai temannya yang lebih banyak suaranya gitu. Jadi, ya udah kita hari ini main benteng dulu, mungkin nanti besok kita main petak umpet ya, seperti itu. Jadi, tidak boleh egois juga. Kalau memang keinginan kamu tidak bisa terkabulkan atau tidak jadi main petak umpet, misalnya kamu main petak umpet tapi temannya mau main yang lain, kalian tidak boleh marah, tidak boleh ngambek ya gitu. Jadi harus tetap adil gitu. Kalau memang keputusannya bermain benteng ya main bareng-bareng, malah lebih seru kan kalau main bareng-bareng dibanding kamu ngambek atau kamu marah malah nggak jadi main, malah diem aja di kelas ya kan. Nah di sini kita baca bareng-bareng ya, di sini nih. Bagaimana kalau bermain bola kasti gitu. Jadi lagi bermusyawarah nih, Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti ya. Setuju. Nah, di sini kan ada nih kata-kata kali ini bermain bola kasti. Berarti kemarin mungkin mereka bermusyawarah mainnya main petak umpet gitu. Jadi setiap hari tidak harus sama sesuai dengan keinginan mereka pengennya main apa gitu. Nah, ini termasuk contoh sikap dari sila keempat ya gitu. Jadi harus berdiskusi, bermusyawarah. Nah, contoh sikap sila keempat selain berdiskusi ketika bermain bisa juga misalnya bermusyawarah atau berdiskusi memilih ketua kelas. Bisa juga bermusyawarah memilih ketua kelompok seperti itu. Jadi tidak boleh satu orang ingin aku aja yang jadi ketua kelas, tapi ternyata di kelas itu tidak banyak yang menyetujui. Jadi harus ada musyawarah ya, Nak. Gitu. Ini termasuk contoh dari sila keempat. Oke. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Nah, di sini uh, kita lihat bersama Beni senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan, Beni ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi, setiap bulan Beni ikut gotong royong. Nah, biasanya memang di setiap perumahan itu ada kegiatan kerja bakti sebulan sekali gitu. Biasanya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah, mungkin di sekitar got atau mungkin di sekitar taman yang ada di perumahan tersebut gitu. Tapi dengan adanya kondisi sekarang COVID-19 atau corona, jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan kumpul dengan orang-orang banyak itu dihindari dulu ya nak gitu. Kalaupun memang kita misalnya kerja bakti berarti sama siapa aja Bu Guru, bisa dengan keluarga saja gitu. Misalnya
kamu, ayah, ibu, adik gitu, atau di rumah ada nenek juga gitu, ada om juga, ada tante, ya kita kerja bareng-bareng atau kerja bakti di rumah aja, membersihkan rumah bareng-bareng gitu. Jadi tidak perlu keluar rumah bertemu dengan orang banyak ya, menghindari kerumunan seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, ini contoh kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang ada di lingkungan rumah nih. Jadi ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang membersihkan selokan gitu. Nah, ada satu lagi juga nih. Nah, di sini ada yang tuh selokannya dibersihkan, terus ada yang menyiapkan makanan dan minuman untuk orang yang bekerja gitu. Ada juga yang membersihkan tanaman gitu. Jadi kegiatan gotong royong kerja bakti itu banyak ya nak, jadi semuanya harus ikut bekerja, jangan ada yang bekerja, ada yang cuma duduk-duduk aja, tidak boleh. Jadi semuanya harus ikut bekerja. Nah, selain kerja bakti, kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama adalah berolahraga. Benar sekali ya. Gitu. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ya. Benny dan teman-teman senang bermain. Benny juga senang berolahraga. Setiap hari, Benny melakukan olahraga. Sebelum olahraga, biasanya Benny melakukan pemanasan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Benny dan teman-teman sebelum melakukan olahraga ada pemanasannya dulu. Seperti yang kamu biasanya diajarkan sama Pak Adit atau Pak Alek ya. Pasti sebelum melakukan olahraga ada pemanasan gitu. Biar kenapa? Agar kenapa pakai ada pemanasan supaya otot-ototnya kamu nggak kaget. Jadi ketika kamu lari, ototnya sudah terbiasa. Jadi tidak ada yang namanya cedera, kram atau apapun itu ya. Gitu. Jadi karena sekarang memang sama seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, sedang kondisi seperti ini, jadi kalian bisa melakukan olahraganya di dalam rumah gitu. Tidak perlu yang terlalu berat, mungkin hanya pemanasan sedikit atau misalnya kalian bisa pakai skipping, lompat tali seperti itu ya. Atau misalnya mau bermain sepeda gitu. Kalau mau bermain sepeda keluar rumah, gunakan waktu-waktu yang memang tidak terlalu ramai gitu, dan jangan lupa memakai masker ya. Nah, di sini ada percakapan. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Nah, percakapan ini kita baca bareng-bareng. Nah, di sini Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, di sini kalau kamu meminjam sesuatu harus segera dikembalikan ya, Nah. Apabila memang barangnya tersebut atau bendanya tersebut kamu lupa mengembalikan, jangan lupa atau jangan malu untuk meminta maaf gitu ya. Jadi ketika nanti temanmu uh, atau misalnya ketika kamu butuh pun temanmu mau meminjamkan dan mau memaafkan jika kamu lupa mengembalikan. Seperti itu ya. Gitu. Jadi jangan malu ketika kita meminta maaf kalau kita memang kalau kita memang salah, misalnya lupa mengembalikan barang atau misalnya tidak sengaja merusak barang tersebut atau menghilangkan. Jangan kamu diam saja, tapi kamu ngomong sama teman kamu, "Maaf ya, Benny, misalnya pensilnya hilang gitu. Aku mau kok menggantinya," seperti itu. Kalau kamu jujur, pasti Benny akan tidak jadi marah, jadinya oh tidak apa-apa gitu. Yang penting kan kamu sudah jujur, kamu sudah meminta maaf gitu ya. Nah, seperti yang kamu lihat gambarnya di sini nih. Nah, di sini ada yang sedang mengukur panjang dari kayu. Tapi kita lihat dulu nih, ada permainannya nih dari kayu-kayu ini ya. Kita baca bareng-bareng ya. Benny, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang.
Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Nah, dari permainan ini melakukan tongkat bambu. Nah, biasanya tongkat bambu itu bisa diukur menggunakan penggaris atau meteran. Tetapi lebih gampang menggunakan meteran ya. Kalau penggaris itu kan penggaris hanya paling panjang itu 30, ada yang 60 cm gitu kan. Kan tidak mungkin kan. Ada juga yang 100 cm yang biasanya Bu Guru gunakan di kelas ya. Tapi kalau menggunakan penggaris itu kan lebih susah ya gitu. Jadi bisa menggunakan meteran. Nah, di sini meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Jadi pasti benar ya, gitu. Ukurannya segitu. Nah, jadi kita sekarang masuk lagi ke mengukur benda dari sentimeter, bisa ke meter ya, gitu. Jadi masih yang seperti kemarin, mengukurnya bisa dengan penggaris atau meteran. Kalau menggunakan penggaris biasanya ukurannya sentimeter ya, gitu. Tidak terlalu besar dan benda-benda yang diukur pun tidak terlalu besar gitu. Sedangkan yang menggunakan meteran biasanya benda-benda yang lebih besar. Mungkin bisa pintu, lemari, meja, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bu Guru punya soal ya, kita pelajari bareng-bareng. Kita kerjain bareng-bareng ya di sini nih. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Begitupun sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter ya. Gitu. Jadi dibalik pun sama. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Soalnya nomor 1. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, dari 4 cm, terus ukurannya bambu 4 meter nih, 4 meter. Terus Beni memotongnya sebanyak 200 cm. Berapa meter sisa? Jadi yang ditanyakan meternya nih nak, yang ditanyakan sisanya berapa meter gitu. Sedangkan di sini ada sentimeter Bu Guru. Berarti yang sentimeter ini diubah menjadi meter ya gitu. Jadi 4 meter. Nah, gimana? Kita jawab bareng-bareng nih. 4 meter, di sini 4 meter. Terus dikurang 200 cm sama dengan berapa? Nah, di sini kita jawab lagi. 4 meter dikurang. Nah, yang ini 200 cm itu diubah menjadi meter. Kalau diubah menjadi 2 meter, 0-nya 2 dihilangkan ya. Jadi 4 meter dikurang 2 meter sama dengan berapa, Nak? Ayo, hasilnya berapa? Iya, tuh nongol hasilnya 2 meter ya. Gitu. Jadi kalau ada yang berbeda bilangan belakangnya, sebut panjangnya berbeda, kita ubah dulu. Kita lihat di sini pertanyaannya berapa meter sisa bambu yang dipotong ya. Oke. Gitu. Kita lanjut. Oke, soal nomor 2. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, di sini kamu bisa lihat nih. Yang pertama adalah Ani mempunyai 1 meter pitanya. Lalu pita tersebut dipotong 80 cm. Berarti dikurang ya, karena di sini sisa yang ditanya berapa sentimeter kah sisa pita Ani, dan yang ditanya di sini yang dipertanyakan adalah sentimeternya. Berapa sentimeter? Berarti yang diubah yang mana? Iya, yang 1 meter ini diubah menjadi satuannya sentimeter ya, yang satuan meter diubah menjadi sentimeter. Oke, kita kerjakan nih. Kerjakannya seperti ini ya nak. 1 meter dikurang 80 cm.
Nah, hasilnya berapa nih? Berapa sentimeter? Nih, oke. Terus kita, nah di sini 1 meternya diubah menjadi 100 sentimeter ya. Gitu kan. Kan ini di sini di bawah nih ada nih. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 sentimeter? Jadi 1 meter diubah satuannya meter diubah menjadi sentimeter, hasilnya menjadi 100 sentimeter. Dikurang 80 sentimeter. Hasilnya berapa, Nak? Iya, 20 sentimeter. Nah, di sini jadi sisa pita Ani adalah 20 sentimeter. Oke, pintar, Nak. Oke, sekarang kita lihat di sini. Wah, di sini ada gambar pohon cemara sedang bergoyang. Nah, di sini dari gambar ini kamu bisa mengamati, wah ini seperti gerakan apa ya? Nah, di sini gerakan pohon cemara tertiup angin itu bisa juga sebagai gerakan menari, nah, gitu ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, ada beberapa gerakan alam dalam tari yang mengikuti beberapa, misalnya seperti mengikuti yang gambar seperti ini ya. Gambar di sini cemara, pohon cemara yang sedang tertiup angin. Terus ada lagi gerakan meniru sayap burung, jadi mengepakkan sayap. Yang ketiga, gerakan meniru ombak di pantai, ya. Yang keempat, gerakan meniru sayap kupu-kupu. Jadi, gerakan alam dalam tari itu maksudnya gerakan kalian meniru hewan atau pohon seperti itu ya. Itu banyak sekali nak ragamnya gerakan-gerakan tari yang meniru gerak alam gitu ya. Bu Guru nggak bisa jelasin semuanya, tapi ini sebagian kecil dari gerakan-gerakan alam dalam tari ya. Oke, kita next. Nah, di sini seperti kamu lihat nih, gerakan seperti pohon cemara yang tertiup angin. Yang pertama, gerakan meniru gerak pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan. Tangannya di atas, diangkat ke atas, digerakkan ke kiri dan ke kanan. Badannya juga ikut ya, kepalanya juga ikut, tapi kakinya tetap diam. Oke? Nah, yang kedua, gerakan berputar. Jadi, tangannya tetap berada di atas, tapi kalian gerakannya bukan lagi ke kiri dan ke kanan, tetapi berputar. Jadi, tangannya ikut berputar seperti itu. Dan kaki tetap diam ya. Masih ada 2 lagi, nah. Gerakan selanjutnya adalah ya, gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Jadi, tegap, berdiri, kakinya diam, yang bergerak tangannya ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang. Diulang-ulang ya, gitu. Itu gerakan ketiga. Gerakan keempat, nah, gerakan mengangkat kedua tangan juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Seperti itu ya. Jadi kalau dari jauh kamu seperti sedang melambaikan tangan kepada seseorang gitu. Dan kakinya tetap diam. Itu 4 gerakan yang meniru pohon cemara tertiup angin ya. Itu termasuk gerakan alam dalam tari. Oke. Oke, di sini kita lihat ada nyanyikan lagu berikut, bernyanyi sambil meragakan gerakan pohon cemara. Kita dengerin dulu lagunya ya, baru nanti kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Gitu.
Kita sudah berada di ujung pembelajaran. Siapa yang masih ingat tadi kita belajar tentang apa aja? Nah, kita recap bareng-bareng yuk. Kita ingat lagi tadi pembelajaran apa aja yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Membuat pertanyaan dan jawaban dengan percakapan yang tadi kita baca bareng-bareng ya. Terus apa lagi? Tadi tentang contoh sikap sila keempat, musyawarah ya. Terus apa lagi? Bergotong royong, pinter. Apalagi? Oh, tadi ada bermain peran ya. Kita Bu Guru contohkan bagaimana cara berbicara atau nada ketika kita bermain peran. Nadanya tidak boleh hanya satu nada, ada nada yang naik, ada yang turun, seperti itu. Tadi apalagi? Ya, berolahraga bersama-sama. Terus tadi ada juga apa? Mengukur ya satuan benda panjangnya. Tadi kalian sudah dikasih soal, contoh soal, kita kerjakan bareng-bareng. Oke, apalagi meniru gerak alam ya, gerak tari. Ya, contohnya tadi apa? Pohon cemara yang tertiup angin. Terus apa lagi? Meniru sayap burung, gerakan sayap burung, terus gerakan kupu-kupu, terus meniru gerakan ombak di pantai. Nah, itu ya. Terus yang terakhir apa tadi? Menyanyikan lagu Cemara. Ciptaan siapa, Nak? Ate Mahmud, pinter. Nah, itu untuk pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 ya. Oke, jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Oke, dan sarapan apalagi? Iya, tidak bosan Bu Guru ingatkan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, jaga jarak dan selalu pakai masker jika memang harus keluar rumah. Oke? Walaupun misalnya cuma ke warung atau tempatnya dekat, tetap harus pakai masker ya, Nak. Bukan hanya kita menjaga diri sendiri, tapi kita juga menjaga orang lain, menjaga keluarga kita sendiri ya. Oke? Salam sehat. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.